Nah, ada orang baik tapi juga baik setting ya, ada orang yang buruk juga baik setting. Siapa yang dikehendaki? Nah, ini bedanya dengan akhirat ya. Tidak ada yang awu-awu, yang semu, tapi yang gamblang di akhirat itu. Ya, yang baik, buruk ya buruk. Nah, sekarang itu bisa jadi kelihatan baik padahal tidak baik ya. Diburuk-burukkan padahal bisa baik ya. Ada orang yang aman sentosa tidak pernah dipenjara padahal juga belum tentu baik. Ada orang yang dijebloskan di penjara belum tentu Nah, itu dunia ini. Nah, itu dunia. Karena itu kita jangan sampai tertipu oleh dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nah, Gusti Allah sudah mengingatkan kita. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Dolenan tok dunia ini. Ya, permainan saja. Maka kita jangan kemudian terjerumus dalam permainan. Kalau kita harus bisa menciptakan permainan, mengendalikan permainan. Jangan kita justru dipermainkan dunia. Nah, itu dengan hubud dunia wa karahiyatul maut, itu yang harus kita hindari. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia itu artinya bukan berarti enggak kemudian ya tidak mau dunia, bukan ya, tetap sesuai dengan syariat, itu berarti maksudnya itu begitu. Jangan sampai meninggalkan syariat. Kaya boleh tapi tetap diridhoi Gusti yang halal. Nah, itu kalau segala pokoknya ya sembarang segala ditempuh ya, yang penting dapat. Nah, itu baru namanya cinta dunia itu ya. Kemudian sudah dapat dunia ya selalu dipertahankan dan dikeluarkan, bahkan meninggalkan perintah untuk berinfak sedekah. Itu namanya cinta dunia ya. Termasuk ya gila. Nah, gila harta, gila jabatan, gila macam-macam. Nah, itu termasuk cinta dunia ya. Takut mati, takut berjuang, takut menegakkan kebenaran, takut menguap yang dolim, yang tidak benar. Nah, itu takut, itu namanya takut mati ya. Takut resiko itu yang harus kita hindari. Ya benar, kita katakan benar. Makanya kata Nabi, qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar sekalipun pahit. Kita lanjutkan sekarang yang keempat. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ya, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah bersama Nabi fi ghazatin, dalam suatu peperangan. Berarti menyertai Nabi, memerangi musuh. Jadi perang itu sudah biasa, menegakkan kebenaran siapapun, kapanpun, ya, sampai kapanpun. Jadi memang Islam itu begitu, ya, akan menegakkan kebenaran sehingga menghadapi
ya tentu musuh-musuh yang akan melawan kebenaran. Ya, kalaupun harus berperang fisik dilakoni. Kenapa? Perintah Gusti Allah. Untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Faqala, ya, mengatakan innal madinata larijalan. Jadi faqala ini Nabi yang bersabda. Faqala, Nabi bersabda, innal bil madinati larijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan ila kanu ma'akum abasahumul maradu wa bi riwayatin illa syarikukum fil ajri, rawahu Muslim. Rasul mengatakan sesungguhnya di Madinah, di kota Madinah, lari jalan ada beberapa orang laki-laki. Masirtum masiron, yang ketika kalian itu berjalan menapaki suatu jalan, atau wala qata'tum wadiyan, atau kamu melewati suatu lembah. Kalian melewati suatu lembah, pergi ke suatu tempat yang harus melewati suatu lembah. Illa kanu ma'akum, mereka senantiasa bersama kalian, berarti ikut serta. Habasahumul maradu, kecuali ketika terhalang oleh sakit atau udzur, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka akan senantiasa bersama kalian mendapatkan al-ajr, pahala. Rawahu Muslim. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, hadis di sini Rasul akan menyampaikan kepada para sahabat, di luar kalian ada orang-orang yang berada di Madinah. Berada di Madinah, kota Rasulullah ketika setelah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, kota di mana ditegakkan Islam secara, ya, kafah, ya, disebarkan ke seluruh alam di Madinah. Nah, ada orang-orang yang selalu menyertai kalian. Kalian berjalan kemana saja, melewati lembah apapun, akan mengikuti kalian. Kecuali ada udzur, apakah dia sakit atau dia tua. Nah, ini artinya berarti orang-orang seperti itulah karena keikhlasannya, ya, ngikuti perjuangan, ya, karena ikhlas. Kalau sudah nggak mampu, udah sakit, udzur, baru di rumah. Kalau enggak, terus, sehingga kalian dapat pahala, mereka akan mendapatkan pahala karena menyertai kalian, begitu. Ini juga harus kita contoh, ya, perjuangan itu membutuhkan kebersamaan. Kalau sudah urusan agama ini tidak bisa satu dua, ayo bersama-sama. Siapa yang ke masjid, kita semuanya, ya kan? Siapa yang sholat, kita semuanya. Jangan itu saja biar ke masjid, terus dirimu ngapain, kan gitu. Itu saja yang mengaji, terus andaikan semua nggak mau ngaji, gimana? Apa kosong? Nah, itu maksudnya. Jadilah seperti sahabat yang senantiasa menyertai sahabat yang lain, ngikuti kanjeng Nabi dalam perjuangan dengan ikhlas. Terus gak mengharap apa-apa, Pak. Ya, makanya ibaratnya gunung didaki, lautan diseberangi. Nah, dalam rangka perjuangan. Ya, kemudian warahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, pada saat kami kembali dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, perang Tabuk. Faqala,
Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, inna aqwaman khalafna bil Madinah. Sesungguhnya ada beberapa orang yang tertinggal di belakang, yaitu di Madinah. Maksudnya tidak ikut menyertai kalian. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana hasabahumul udhru. Mereka andaikan tidak ada uzur, andaikan tidak ada halangan, senantiasa menyertai kalian walaupun kalian akan melewati suatu lembah. Hampir sama dengan tadi. Atau akan melewati berbukit, gunung berbukit. Wahum ma'ana. Ya, mereka akan bersama kita, kata Nabi. Jadi yang dicontohkan adalah ketika berperang, ya. Jadi pulang dari perang Tabuk, Rasul mengatakan, berarti apa? Mereka ikut berperang. Kecuali ketika mereka mendapatkan uzur. Coba berperang itu bagaimana, Pak ya? Nah, butuh keberanian, butuh ya niat yang tinggi, keikhlasan. Kenapa? Ya, kalau ya menang bisa saja dia juga terbunuh, apalagi kalau kalah. Ya, tetapi dengan keikhlasan hati senantiasa menyertai. Bahkan kalau kemudian ada udzur, mereka biasa menangis, ya, menangis, khawatir tidak mendapatkan kemuliaan namanya jihad fisabilillah. Barangkali ada yang disampaikan, monggo. Nah, tentang kondisi para sahabat. Nggih, monggo, Pak. Saya membayangkan Nggih. begitu tingginya pengorbanannya dalam mengikuti perang. Beberapa perang yang Rasulullah itu, para sahabat itu ada yang kepalanya lepas, begitu berani kayak gitu. Terus kita ini tinggal terima saja. Terus doa apa yang kita panjatkan ke para sahabat? Masya Allah. Yang sekiranya doa kita itu tembus ke. Nggih. Nggih. Ya, saya selama ini ya ditahlil itu. Ah, nggih. Iya. Ya, ada lagi kira-kira di mana? Ngoten nggih. Masya Allah. Ampun. Terima kasih. Jadi betul-betul kita takjub gitu Pak ya. Nah, takjub kepada perjuangan ya para ya pendahulu kita. Ya, pendahulu ya berarti apa? Nabi, sahabat dan yang lain-lain, termasuk para pahlawan yang menegakkan kebenaran ya. Begitu ya, jadi luar biasanya mengorbankan segala yang dia punya. Nah, ya. Sudah tidak lagi ya ada rasa khawatir nanti kalau ya saya meninggal bagaimana, tidak ada. Sudah lepas semuanya. Masya Allah. Kewajiban kita bagaimana? Satu Pak, mencontoh mereka. Nah, makanya ulama mengatakan, ini juga dari Nabi Muhammad SAW, ya, barang siapa yang tidak ya punya niat untuk mati syahid, maka imannya telah ya tipis. Masya Allah. Jadi berarti kita ini harus punya dalam diri kita ini niatan, kita juga akan berperang sehingga kita mati syahid, begitu. Kalau nanti itu dipenuhi Gusti Allah ya alhamdulillah, kalau enggak sudah punya nih niat itu apa? Karena apa? Meninggikan derajat kita. Makanya dalam hadis dikatakan ya, al jannatu tahta dhilalis suyuf. Ada hadis begitu. Al jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga itu di bawah dentingan pedang. Nah, yo, itu berarti apa artinya? Surga itu harus ditebus dengan perang ya, fisabilillah. Makanya wajar kalau barang siapa yang enggak punya niatan untuk mati syahid, enggak niatan untuk ikut berperang menegakkan agama Allah, maka imannya dipertanyakan gitu. Ya. Nah, nanti ada hadis tentang perang yang bagaimana, ada itu berikutnya.
Pertama adalah mencontoh, mencontoh apa? Pengorbanannya. Kalau kita sekarang belum berperang, ya berarti perang menahan hawa nafsu, ya. Nah, perang untuk tidak bermaksiat, ya, perang untuk senantiasa menegakkan kebenaran gitu, Pak, ya. Sampai nanti ketika memang waktunya berperang betul melawan orang-orang kafir, ya, kecuali kita berada di Palestina itu kemungkinan besar kita sudah ya siap terus itu, ya. Andaikan kita punya senjata harus disiapkan, ya. Nah, kalau di sana itu, kenapa? Sewaktu-waktu Israel itu ya mengintai kita, ya kan? Kalau kita di Palestina misalnya, ya. Nah, kalau di sini kan ya bisa jadi apa? Yang diperangi ekonominya, perangi politiknya ya di sini, ya. Maka kita ya berperang ya di situ, ya di situ, bahwa semestinya Islam ini yang ya. Yang kedua baru mendoakan, Pak, ya. Jadi kita meniru karakter mereka, sifat mereka, keikhlasan mereka kita tiru di dalam bentuk-bentuk yang lain, karena kita belum berperang secara fisik, ya kan? Tapi kita memerangi seluruh kebatilan, menegakkan kebenaran itu yang pasti, ya. Kemudian yang kedua mendoakan. Doanya bagaimana? Ya sudah tahlil sudah benar, ya. Nah, pokoknya kita sebenarnya sudah setiap hari itu mendoakan mereka, kan sudah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, kan itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu mendoakan kita dan mereka semua sabaquna yang telah mendahului kita, Pak. Semuanya udah kena. Ya, apalagi juga ditambah Rabbana ighfir lana wa li walidana wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jamil muslimina wal muslimat, ya kan? Kena semua itu. Wal mu'minina wal mu'minat. Jadi orang Islam itu sebenarnya insyaallah ya syariatnya mendoakan sesama muslim, tembus lek podo-podo apike nggih. Nah, sama-sama bagusnya, sama-sama diterimanya tembus. Yang enggak tembus itu yang beda haluan dia. Nah, di sini berbuat baik, sing didoakan tidak berbuat baik, nah itu nggak tembus, ya, ya tembus. Nggih, ngoten nggih. Wonten malih? Nggih, monggo. Assalamualaikum. Menyinggung masalah mati syahid, nggih. Kita ini kan dalam kondisi pandemi. Ya. Memang disampaikan kalau kita meninggal karena wabah ini kan dianggap syahid. Itu apakah yang menguatkan seperti itu, penjelasan meninggal karena wabah itu memang betul-betul syahid atau yang bagaimana yang syahid? Oke, ya. Baik, terima kasih, ya. Jadi ada beberapa kategori ya mati ya syahid, okay? Nah, mati syahid. Yang dimaksudkan adalah pahala syahid, okay? Nah, jadi yang dimaksudkan mati syahid itu adalah pahala syahid, kecuali betul-betul yang berjihad fisabilillah. Itu betul-betul memang syahid dunia akhirat, sehingga perlakuannya adalah ya memang tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, ya kafannya ya pokoknya yang dipakai itu yang mati syahid di dalam peperangan, ya. Di luar itu akan mendapatkan pahala syahid, sebagaimana ada orang yang misalnya melakukan aktivitas ibadah, ya, kemudian pahala haji, ya kan, pahala umroh, itu bukan kok sama dengan haji, ya, atau sama dengan umroh. Nanti logikanya kayak nggak usah umroh, nggak usah haji, wis pahalanya sama. Berbahaya itu, ya kan. Nah, sama dengan itu, ya, sama dengan itu. Nggih, ngaten nggih. Nah, termasuk orang yang terkena wabah ini meninggal insyaallah, ya, kalau dia memang orang baik akan mendapatkan pahala syahid. Padha enak nggih. Yang enggak kena kita ini akan bisa menambah pahala amal kita. Yang kena kita doakan nggih, mereka juga akan mendapatkan pahala syahid kalau ridho Gusti Allah. Ya, jadi kita ridho itu penting. Makanya waktu sakit, waktu kena itu harus terus ya kita istighfar kepada Allah Taala, dan kita nerima Gusti Allah, harus husnudzon billah, ya.
Sehingga ketika dipundhut karena corona, ya, kita insya Allah mendapatkan pahala itu, Pak. Okay? Tetapi kalau begitu kena apapun, kemudian ya tidak suudon, ya suudon bila, kemudian ucapannya sudah karu-karuan, kadang meso-meso, lah wis itu otomatis Pak, itu jauh daripada pahala, ya dosa kena. Ya. Padahal kalau ngerti, kalau kita belajar, kalau kita ngaji, kalau kita sakit itu Pak, ikhlas ya, kemudian terima qada Allah Ta'ala, ya sambil berusaha, itu akan menghapus dosa Pak. Ya Bu, akan menghapus dosa, enak. Semakin lama sakitnya, semakin banyak yang dihapus. Semakin berat penyakitnya, juga semakin besar juga yang dihapus. Ya, coba, kan enak toh sebenarnya ya. Cuma kadang orang-orang nggak paham atau tidak iman kepada Allah Ta'ala, akhirnya ya, begitu dikasih ya sakit, kasih cobaan, kemudian gak kuat ya, gak kuat. Akhirnya apa? Ya suudzon tadi. Kenapa saya ini udah ibadah udah gini kok cobaan kayak begini ya. Nah, kemudian kata-katanya nggak ma'ruf juga yang keluar. Kadang-kadang yang meso barang ya, masya Allah. Naudzubillah. Oke, katen. Kita lanjut. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibnil al-Akhnas radhiyallahu anhum wa abuhu wa jadduhu wa sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha qada'aha 'inda rajulin fil masjid wa ji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma khatta ya Ma'an, rawahul Bukhari. Yang kelima adalah dari ya Abi, ya dari ayahku namanya Yazid. Ya, kemudian dengan Ma'an anaknya yang namanya Ma'an. Nah, bercerita. Ya, Ma'an anaknya itu bercerita. Karena Abi, ya ayahku pernah yang namanya Yazid, akhraja dananira, mengeluarkan beberapa dinar, berarti bersedekah, yatasaddaqu biha, bersedekah dengan beberapa dinar itu. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid, bersedekahnya itu kemudian ya dititipkan ke orang yang berada di masjid. Ya, ayahnya Ma'an namanya Pak Yazid, ya, itu bersedekah beberapa dinar, dititipkan orang yang berada di masjid. Nah, berarti apa? Nanti kalau ada orang yang membutuhkan Pak, ada orang yang minta, ada fakir miskin, berikan. Nah, begitu. Titip misalnya takmir masjid begitu. Ini Pak Yazid begitu. Ya. Kemudian wajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Ma'an anaknya laki-laki ini kemudian datang ke masjid, langsung diambil Pak ya. Nah, sedekahnya bapaknya tadi diambil ya, dititipkan laki-laki, diambil olehnya, kemudian pulang ya, pulang ketemu bapaknya bilang wallahi ya ma iyyaka aratu, aku itu wallahi demi Allah Ta'ala aku tidak menitipkan kalian, aku tidak menitipkan kamu, aku memang sengaja dititipkan dia untuk diberikan kepada orang lain. Fa khasamtuhu, maka aku sama ayahku berjidal, gontok-gontokan, kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul kemudian bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, ya sudahlah, kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu niatkan. Yazid, Pak Yazid sudah diomongi begitu sama Rasul. Kamu karena sudah berniat bersedekah walaupun sekarang itu diambil anakmu, kamu sudah dapat pahala gitu ya. Ma nawaita ya Yazid walaka ma khatta ya Ma'an,
sedangkan kamu ma'an, ya sudah alhamdulillah kamu dapat hartanya dari bapakmu, ternyata kamu juga membutuhkan, wis plok, ya sudah berarti, ya jadi nggak usah gotok-gotokan lagi, ya sudah. Sekarang Yazid sudah mendapatkan pahala sebagaimana niat semula ya, walaupun ya kemudian tidak diberikan orang lain, tapi yang mendapatkan anak laki-lakinya. Anak laki-laki juga sudah, karena kamu juga membutuhkan, di situ bagianmu. Intinya niat itu penting ya. Nah, udah niat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sudah berniat. Ya. Jadi niat kita berikan orang seret, nggak usah. Ya kita misalnya apa? Pengennya itu dipakai, ya barang kita, jangan begitulah. Pokoknya kita sudah niat kita kasihkan, ya sudah, dipakai nggak dipakai, diberikan orang, dijual, terserah, ngoten. Jangan kemudian ya kok dijual, kok diberikan orang, kok ditinggal, kok ditaruh nggak dipakai. Jangan, sudahlah, pokoknya sudah memberi, selesai, pahalanya dapat. Gitu, ngoten nggih? Nah, kadang kan orang begitu, kadang itu. Dan juga jangan sampai ada prasyarat Pak kalau memberi itu ya, jangan sampai ada prasyarat ya. Itu tadi prasyaratnya, ini saya kasihkan sampeyan tapi tolong dipakai, cocok gitu ya. Nanti kalau nggak dipakai itu dosa kan gitu ya, membebani saudaranya ya. Nah tolong bisa dikatakan ini bisa dipakai untuk sholat gitu aja. Bisa dipakai itu artinya apa? Nggak mengikat ya, dipakai boleh, nggak dipakai boleh, tapi jangan sampai saya kasihkan ini sampean ya, tapi tolong setiap sholat dipakai, masya Allah ya. Ya, jadi dia saking pengennya mendapat pahala jariah ya, akhirnya pesannya gitu. Pokoknya sholat pakai terus ya. Nanti akhirnya dia menderita Pak akhirnya ya. Nah, kenapa? Aku harus pakai terus ini, masya Allah. Nah, ini kita contoh Pak Yazid ini, ya. Rasul sudah mengatakan begitu, ya. Laka manawaita ya Yazid. Bagimu sudah mendapatkan pahala apa yang kamu niatkan, sudah nggak apa-apa, diambil anakmu nggak apa-apa, nggak jadi diberikan fakir miskin, ya nggak apa-apa. Nah gitu, ini seperti itu. Jadi jangan sampai ya sudah kita berikan onok prasyarat ya, sama dengan ya memberikan makanan juga begitu, sudah ya terserah kita berikan, yang penting sudah ya dapat pahala. Jangan ada prasyarat memberi itu, ya ini tidak baik. Ada pertanyaan? Lanjut nggih. Baik, berikutnya yang keenam. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Malik ibnu Uhaib ibnu Abdi Manab ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Luwai al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah ini. Ahadil asratil masyhud lahum bil jannah. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang dijanjikan salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kisah masuk Islamnya juga dramatis sekali, nggih. Ya, dia masuk Islam. Ya, kemudian ibunya nggak mau, ya nggak mau. Pokoknya kamu nggak boleh ngikuti Muhammad, kamu harus kembali agama nenek moyangmu. Kalau tidak, ibu akan mogok makan loh. Coba bayangkan, sampai kamu ngelihat ibumu mati di hadapanmu. Coba apa nggak berat itu Pak? Ya, apa nggak berat? Tapi saking kuatnya imannya ini harus saya pilih salah satu dari dua ini gitu. Sampai bisa ngomong, wahai ibu, walaupun ibu punya nyawa 100 gitu ya Pak, satu persatu keluar dari saya tidak akan melepaskan ini kebenaran ini, bukan masalah apa ini. Saya cinta ibu, tapi kalau masalah agama ini saya nggak mau melepas. Sampai ibunya ternyata juga luluh sendiri. Nah alhamdulillah ya. Coba kalau mau kok makan mati juga dia saat juga khawatir itu ya. Nah, tapi alhamdulillah ternyata saking kuatnya ya, jadi niat saat ini ibunya juga ternyata, nah makanya termasuk salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan saat ini,
Ja'ani Rasulullah, Rasul pernah mendatangi aku. Ya'uduni ama hajatil wada, dia menengok aku pada waktu hajal wada min wajain ya. Ustaddani, pada saat aku sakit keras. Ternyata Rasul menjenguknya. Fakultu ya Rasulullah, kemudian saat mengatakan, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini qad balaghobi minal wajah, aku sungguh telah mendapatkan ujian yaitu sakit keras. Mataro, sebagaimana engkau lihat saat ini. Nah, dia berbaring di tempat tidur dalam kondisi lemah sakit. Padahal orang ini dijanjikan masuk surga. Wa ana dzu malin wala yarithuni illa ibnatun li. Aku punya banyak harta. Loh, coba bayangkan, diomong nih. Ya, disampaikan, aku punya banyak harta. Sakit ngomong harta. Dan aku tidak punya pewarisnya kecuali satu, anak putriku. Apa asodaku bisulusai mali? Bolehkah aku mensodakokan 2/3 hartaku? Loh, ini saking apike wong nggih, saking bagusnya orang ketika sakit, hartanya sudah disampaikan, aku punya harta. Ya, aku tidak punya keturunan yang dapat warisan kecuali satu putriku itu. Ya, satu putriku. Bolehkah aku sodakoh 2/3 hartaku? Coba bayangkan ya, 2/3 hartaku. Qala, Rasulullah mengatakan, la. Jadi tidak boleh, Pak. Bersodakoh 2/3 tidak boleh. Qultu, aku katakan lagi pada Rasulullah, fasyatru ya Rasulullah, kalau separuh bagaimana ya Rasulullah? Setengah. Misalnya 1M gitu, gampang-gampang ya, hartanya 1M ya, maka 2/3 nggak boleh, separuh ya, nggak boleh. Separuh berapa? 500 juta, nggak boleh ya. Fasyatru ya Rasulullah, la. Qultu fathulus, setengah nggak boleh. Kemudian fakultu, aku katakan lagi kepada Rasulullah, fathulus ya Rasulullah, kalau sepertiga bagaimana Rasulullah? Qala athulus wathulus kathirun au kabirun, sepertiga itu sudah banyak dan besar. Nah, begitu. Sudah mulai ndak bilang ndak boleh, ndak bilang ndak boleh. Kalau yang 2/3 lah ndak boleh, setengah lah ndak boleh. Begitu. Kalau sepertiga gimana? Kau sedekah sedekah sepertiga hartaku. Maka Rasul mengatakan athulus kathirun wa kabirun, sepertiga itu sudah banyak dan besar. Nah, ya. Kemudian Rasul mengatakan innaka antadzara warathaka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakafafuna annasa. Kenapa begitu wahai Sa'ad? Karena kamu akan meninggalkan harta warismu kepada para ahli waris, termasuk putrimu itu lebih baik dalam keadaan kaya. Itu ya, daripada kamu tinggalkan dia dalam keadaan tidak punya dan mengemis kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi bimra'atika. Jadi kamu bisa menginfakkan hartamu ya dengan harapan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti akan mendapatkan pahalanya, termasuk apa yang kau tinggalkan kepada putrimu. Nah, sama-sama dapat pahala, bukan bersedekah pada orang lain dapat pahala, terus kepada ahli warisnya enggak dapat pahala. Enggak, sama-sama berpahala. Dan kalau bisa milih, maka wariskanlah kepada ahli warismu mereka dalam keadaan kaya. Ya, jangan ahli warisnya diwarisi dalam keadaan miskin. Lek bisa, kalau bisa begitu.
Ya, kita wariskan harta kita sehingga anak keturunan kita ini juga tidak kekurangan, itu maksudnya begitu. Ya, makanya 2/3 nggak boleh, ya, setengah nggak boleh, wis 1/3 saja, itu sudah besar dan banyak. Ini termasuk syariat, Pak, nggih. Jadi kita kalau misalnya sudah sakit, sudah kroso begitu, ya, kalau memang mau ngasih orang ya segera disampaikan. Tapi batasan maksimal adalah 1/3, itu sudah banyak, ya. Kenapa? Karena itu hak ahli waris, sama-sama dapat pahala, jangan khawatir gitu maksudnya, ya. Diberikan ahli waris juga berpahala sebagaimana diberikan kepada orang lain. Ngaten nggih. 1/3 batasannya. Kemudian qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi, ya Rasul, apakah aku ini tertinggal dari para sahabatku? Dia merasa kok berbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit, sementara sahabat yang lain ada yang mati syahid di medan perang. Dia juga pengen begitu, ya, pengen sebagaimana Khalid bin Walid, Pak. Khalid bin Walid itu perang berapa ratus kali perang itu, ya, dan tubuhnya itu hampir semuanya bekas, ya, sabetan pedang, ya, tusukan tombak, sayatan, tapi mati di tempat tidur, ya. Masya Allah, dia juga khawatir, tapi ternyata diberikan informasi kepada dia oleh Abu Bakar bahwa ya, engkau mendapatkan pahala juga sama sebagaimana yang engkau berperang di medan perang. Lah, itu baru gembira dia. Pada waktu sebelum dapat berita itu susah, Pak, ya, khawatir tidak mati syahid, padahal perang itu berapa kali perang itu, Masya Allah, ya, sampai tadi loh dibuka tubuhnya itu enggak ono sing apa namanya, ya, iya, semuanya bekas itu. Nah, itu contoh itu, Masya Allah, orang tatu kabeh itu besok di akhirat bukti nyata, ya. Nah, bukti nyata menegakkan kebenaran. Nah, itu yang diharapkan. Jangan kita takut, ya, ya, tatu itu luka. Takut luka, justru luka itu nanti yang akan jadi bukti, ya. Asar itu penting. Jadi kita itu, ya, marilah kita ciptakan asar-asar kita, bekas-bekas kita, ya. Nah, penting itu dalam surat Yasin, ya, wa asarahum, ya kan. Nah, dan bekas-bekas mereka, kita meninggalkan bekas, ya, makanya seperti saya ngisi di sini itu bekas, itu sampai ke akhirat insya Allah, ya. Nah, jenengan, ya, kemana, ya, kemudian menyampaikan kebaikan, mendakwakan yang hak, ya, kemudian, ya, nahi mungkar, akan menjadi bekas-bekas ibadah kita, ya, kita pergi kemana sholat di situ, ya, itu bekas nanti, ya kan. Nah, meninggalkan bekas. Ya, kemudian Rasul menjawab, qala innaka lan tukhallafa wa ta'mala amalan tabghi bihi wajh Allah illa azadta bihi darajatan wa rafi'ah. Nah, engkau tidak tertinggal oleh sahabat-sahabatku, ya. Jadi dibombong hatinya, ya, dibesarkan hatinya. Engkau tidak tertinggal. Pokoknya engkau tetap beramal amalan yang membawa ridho Allah Ta'ala, akan mendapat derajatmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala, kemuliaanmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya, wala'alaka anta khallafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Kamu dengan begini juga akan mendapatkan manfaat dari Anda. Ya. Anda bisa dijadikan sebagai qudwah uswah oleh, ya, orang lain. Perjuangan dan, ya, penegakan syariatmu. Wa yudarru bika akhirul Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakin al-ba'isu Sa'ad bin Khawalah yarithuhu lahu Rasulullah an mata bi Makkah muttafaqun alaihi. Jadi Rasul mendoakan, ya, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, lanjutkanlah, ya, hijrahnya para sahabat-sahabatku, wala taruddahum ala aqabihim, jangan kau, ya, kembalikan mereka ke aqabihim, ya, ke kaumnya, jangan kau kembalikan ke Mekah lagi. Nah, itu saat sebelum ditaklukkan Mekah, ya. Nah, kemudian lakin al-ba'isu Sa'ad bin Khawlah, tetapi, ya, Sa'ad bin Khawlah, Sa'ad bin Abi Waqqas
ternyata dia berbaring di Mekah, ya, dia meninggal di Mekah, tetapi atas ridho daripada Allah dan dikasihani oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun meninggal di atas tempat tidur, tapi memang perjuangannya menegakkan Islam itu sudah ya teruji. Dia juga berperang, dia juga mengharap mati syahid, akan diberikan pahala syahid itu. Okay? Baik, barangkali ada yang disampaikan, monggo Bapak Ibu, silakan. Okay. Bagaimana dengan hadis yang menjelaskan tentang saudara Abu Bakar yang seluruh hartanya diberikan, begitu pula Umar bin Khattab setengah hartanya, dan ketika kemudian ditelusuri lebih jauh, Abu Bakar Siddiq itu ketika meninggal dunia, harta yang ditemukan oleh para sahabat itu hanya tinggal 1 dinar. Jadi bagaimana kita mensinkronkan dengan hadis yang tadi disebutkan agar tidak menyedekahkan 2/3 atau setengahnya, melainkan cukup seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, bahwa kita tahu Umar bin Khattab, ya, jadi juga iri kepada Abu Bakar. Iri dalam urusan akhirat itu sangat bermanfaat, sangat baik. Yang enggak boleh dan buruk itu iri dalam masalah dunia. Ya, iri dalam masalah akhirat itu sangat bermanfaat. Karena apa? Berarti akan menambah amal ibadah kita, menambah semangat kita, menambah pahala kita. Kenapa? Karena urusan akhirat berarti apa? Harus dilaksanakan dengan benar dan ikhlas. Bagaimana Ustadz kalau nggak ikhlas? Nggak usah dibahas, nggak diterima. Okay? Nah, berarti yang iri-iri tadi itu iri dalam rangka temannya kok bisa begitu. Nah, gitu loh. Saya kok tidak, ya kan? Nah, sehingga dia harus berusaha. Tetap namanya benar dan ikhlas itu harus menyatu. Gak ikhlas percuma, gitu ya. Jadi jangan sampai gue dibawa-bawa. Gimana kalau gak ikhlas? Sudah dicoret, ya, dicoret. Ya, termasuk dalam masalah apa saja, masalah kurban juga begitu. Iri, kok tetanggaku kurban sapi, aku kok kambing, aku kok sapi tapi urunan. Boleh begitu, tapi jangan sampai dalam rangka untuk riya. Kalau udah riya Pak, coret, nggih. Nah, gitu loh. Jadi tetap atas dasar benar dan ikhlas. Bagaimana orang yang hendak memberikan seluruh hartanya? Jadi Umar bin Khattab itu sebelum dengar Abu Bakar itu dia merasa sudah besar Pak, ya, separuh itu, ya, sudah besar. Saya akan menginfakkan hartaku separuh dari yang aku miliki. Ternyata dengar Abu Bakar seluruhnya. Jadi akhirnya merasa saya kalah dengan Abu Bakar gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini tidak bertentangan. Karena apa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu telah diridhoi oleh ahli warisnya. Jadi semua sudah tahu, semua sudah sama-sama mendukung, semua sama-sama ikhlas. Ya, kalau sudah begitu tidak ada masalah. Makanya ya, kebutuhanku dan keluargaku Allah yang menanggung. Itu artinya apa? Berarti apa? Sudah semuanya lepas. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang harus disiapkan dulu keluarganya, ya, disiapkan keluarganya, siapkan anak-anaknya. Jadi walaupun memberikan semuanya, kalau saya dukung Pak, saya udah ikhlas, saya akan cari sendiri, tidak masalah. Ya, sing masalah aku yo opo lah, aku saya ngono, iki digarap dhisik, tidak boleh nanti ya. Nah, jadi betul-betul memang ya sudah keluarga pejuang dan sudah hidupnya itu hanya untuk Allah Ta'ala. Harta bisa dicari, ya, nanti akan cari sendiri. Saya bukan enggak minta hartanya apa, saya akan cari sendiri, insya Allah ridho Allah Ta'ala. Nah, itu baru nyontoh Abu Bakar boleh, ya, nyontoh Umar boleh. Kalau tidak,
Nah, maka paling besar berapa? 1/3 itu boleh. Karena apa? Berarti yang 2/3 untuk ahli waris, gitu, oke? Tidak bertentangan, ya. Karena apa? Ya, penyiapan daripada keluarganya dan keluarganya sudah sama-sama itu. Sama dengan orang yang mau menghibahkan, ya, menghibahkan rumahnya, tanahnya, itu memang ya otomatis berarti apa? Dia sudah diridhoi, ya, oleh ahli warisnya, ya, oleh istri dan anak-anak sudah siap menyiapkan diri dan mendukung. Ini akan jadi berkah, ya. Nah, tapi kalau tidak bisa bermasalah, ya, bisa bermasalah, bisa ya gontok-gontokan. Akhirnya kadang-kadang wis dihibahne mari ngono dijaluk meneh, ya. Ya, berbahaya ini, ya. Ada yang begitu, ada ceritanya Pak yang begitu itu, ada itu diurus itu, ya. Itu kan abah saya, tapi kan di tangan saya ini, ini saya ahli warisnya, saya juga nggak tahu. Waduh, ini berbahaya, ya. Ini berarti yang menghibahkan belum menyiapkan, ya, belum menyiapkan tentang ahli warisnya sampai begitu itu. Kasihan juga begitu itu. Makanya ilmu itu penting, ya. Begini-begini itu ada ilmunya, nggak asal kecuali kita hidup sendiri, ya. Nggak punya siapa-siapa, ya wis hartamu terserah. Tapi kalau kita masih punya, ya, ahli waris, kita hendaklah kita siapkan apa-apa yang ya kecuali tadi ya 1/3 tadi, nah itu tidak ada masalah. Oke, ada lagi? Lanjut, oke. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Safrin radhiyallahu anhu qol. Jadi dari Abi Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu qol. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Dan beliau mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada ajsamikum. Ajsam itu jamak dari jismun, tubuh. Allah tidak melihat tubuhmu. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat gambarmu, wajah. Enggak ngelihat tubuhnya kayak apa, enggak ngelihat wajahnya kayak apa. Allah enggak ngelihat. Ya. Walakin yang duru ila qulubikum. Nah, tapi yang dilihat Allah Ta'ala adalah apa yang ada di dalam hatinya. Berarti isinya hatinya itu yang dilihat, bukan gambarnya. Jadi betul-betul fisik ini tidak dilihat Gusti Allah. Makanya jangan sampai keliru. Kita nggak boleh berbangga-bangga kepada orang lain karena fisik kita lebih dari orang lain. Fisik kita utuh, ada yang nggak utuh kita bangga, jangan. Ya, fisik kita mungkin yang laki ganteng daripada yang lain, nggak ganteng, jangan. Yang perempuan saya lebih cantik daripada yang lain, jangan. Itu tidak dilihat oleh Gusti Allah. Penting ini. Apalagi kalau cuma ganteng kemudian cantik itu hanya membawa maksiat, naudzubillah. Lebih baik tidak diberi ganteng dan cantik kalau cuma membawa maksiat. Penting, ya, bapak-bapak, ya, punya istri tidak begitu cantik itu justru lebih enak, Pak. Karena apa? Aman sentosa, ya kan? Enggak ono sing ganggu, ya kan? Enggak ono sing lihat. Guyon ya. Artinya ya itu adalah hadiah Gusti Allah, tapi jangan sampai kemudian membawa justru maksiat dan gitu, ya. Harus membawa berkah. Berkahnya jenengan itu adalah ya tenang-tenang saja sudah. Yang lain bingung sama tenang sebab istri saya sudah nah gitu berkahnya, ya, cantik. Makanya oleh Kanjeng Nabi dipersilakan, pokoknya milih istri karena 4 itu kan. Nah jelas itu, ya.
limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha, ya kan? Ya, karena hartanya lah iso ya berarti wong sugih, ya kan? Biar nyaman. Jelas Nabi itu pilihannya enggak yang ojo miskin, ya kalau bisa ya. Wis kaya, cantik, keturunan orang baik-baik, agamanya bagus. Cuma angel gitu golek papat tinggi kan gitu ya. Nah, agak berat Pak ya. Berat, ya, jarang yang nemu. Ya, nemu itu betul-betul nemu emas ya. Nemu emas. Ya. Baik. Jadi intinya adalah Allah tidak akan melihat fisik kita. Makanya jangan sampai kita keliru. Kadang riya, kadang bangga dengan penampilan kita. Naudzubillah ya. Kita merasa lebih dari orang lain goro-goro fisik. Itu tidak dilihat Gusti Allah. Yang dilihat apa yang ada dalam hati, menunjukkan keikhlasan hati kita, kesucian, kebersihan hati kita, itu yang akan dinilai Gusti Allah. Kenapa? Hatinya bersih, niatnya baik, pasti itu ya, naik niatnya baik. Hatinya bersih, hatinya suci, niatnya bersih. Kalau nyumbang, ya nyumbang beneran. Memberi beneran. Apa dilihat orang atau tidak, disiarkan atau tidak, dicatat atau tidak, enggak peduli dia. Wis terserah sudah. Gitu. Ini dari hati. Coba bukan karena hati. Ini dicatat loh ya. Kemudian nanti difoto ya. Nanti kemudian di-share kemana-mana ya. Supaya tahu bahwa saya telah menyumbang sekian. Naudzubillah. Ini bukan karena hati, Pak. Bukan karena hati. Jadi dibedakan, ya dibedakan. Kalau memang nyumbang itu ya berarti betul-betul ikhlas karena Allah. Boleh untuk diperlihatkan dalam rangka untuk qudwah boleh, ya. Untuk memberi contoh boleh. Walaupun nyerempet-nyerempet enggak apa-apa, boleh. Yang penting kan hatinya ya. Tujuannya begitu. Boleh dicontoh. Kenapa? Kadang orang itu perlu contoh kadang-kadang. Kalau contohnya nggak jalan ya kan? Nah, contoh. Ya. Jadi jenengan aktif masjid ini juga ngasih contoh pada yang lain. Itu bapak itu sudah tua kok aktif ya. Aku yang muda sih greges sih kuat ini kok malah kalah ini apa lah? Kasih contoh kan? Nah, gitu loh. Jadi bukan karena apa? Ya begitu pula hal-hal yang lain. Nah, ini. Ya oleh karena itu ya jagalah hati, jangan kau kotori. Ya. Jagalah hati, lentera hidup ini itu kata Agim begitu, suruh jaga, jaga. Karena apa? Sumber ya kekuatan kita dalam hati. Apa saja? Ya, tentu kolaborasinya dengan pemikiran. Tidak cukup hati saja, ya. Karena kulub itu di dalam bahasa Arab juga bermakna al-fikr atau al-aql. Ya, kulub itu. Jadi kulubun atau kolbun itu tidak hanya diterjemahkan hati saja. Ya, dia bermakna mustarok. Punya arti yang banyak. Kolbun kulubun itu. Ya, kadang orang hanya menerjemahkan hati. Padahal juga dalam hal tertentu juga maknanya akal. Ya, maknanya akal. Ya, seperti dalam ayat walau qad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, itu qulub bermakna al-aql. Walau qad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Aku telah siapkan kebanyakan isi jahanam ya dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub bermakna akal. Yang punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Nah, jadi ada kata-kata berpikir, maka yang dimaksud qulub itu adalah akal. Maka berarti kebersihan hati dan akal ini yang merupakan kombinasi yang hebat, yang hebat. Fungsinya kalau akal untuk berpikir, Pak. Kalau hati untuk merasakan. Keikhlasan ada pada hati, ya. Tapi apa yang akan dikerjakan itu pada akal. Nah, itu kolaborasinya, kolaborasi. Jadi hendak ke masjid, ya, hendak ke pengajian, ya, itu adalah akal.
Ya, ketika di masjid, ketika pengajian kemudian tawadu, dia itu senang gembira, hatinya nyatu. Makanya ketika kita sholat, yang ngajak sholat akalnya. Begitu sholat, hatinya harus berperan, harus khusyuk, harus adem, tumakninah hati. Jadi kolaborasi akal dan hati ini membawa luar biasa. Sebagaimana ketika akalnya sudah mengajak ke masjid, tapi hatinya masih ada di pasar, kan nggak khusyuk akhirnya kan? Nah, ada nggak begitu? Ada. Allahu Akbar, sudah ditemenuhi, tapi cendak-cenduk tok hatinya nggak tenang belas ya. Hatinya gelisah misalnya, nggak khusyuk. Nah, makanya akal dan hati harus bersatu. Nah, menghasilkan suatu yang namanya kepribadian yang utuh, ya, kepribadian yang mantap. Nah, oke. Ada yang perlu disampaikan? Silakan. Ye, enggak. Iya. Yang kedua, yang tadi apa namanya, yang syahid tadi itu, Ya. kalau dalam konteks yang sekarang ini itu seperti apa? Ya. Terus karena tadi kan mungkin banyak lebih ke apa namanya, menegakkan kebenaran, terus kemudian berjuang berperang gitu ya. Terus dalam konteks yang sekarang ini kan memang kita tidak lagi berperang. Di lain sisi banyak juga dari hadis-hadis yang Rasulullah sendiri bahkan sahabat itu mungkin pada saat majelis gini ternyata ada orang yang buru-buru pulang gitu, terus kemudian sahabat marah gitu, apa namanya, kamu nggak tahu kalau apa namanya kita ini lagi ngaji saya sama Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah malah bilang yang kamu salah, dia juga bekerja untuk keluarganya, dia sebenarnya. Nah, dalam konteks seperti ini seperti apa? Terus babnya tadi Bapak. Ini bab pertama kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ikhlas wa ikhdharun niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Nah, ya. Makanya hati gitu ya, pikiran, ya, amal itu harus disertai dengan niat yang ikhlas ya. Ya, baik. Jadi ketika kita ya dalam kondisi seperti sekarang ini, maka ya implementasi daripada jihad itu adalah mengamalkan syariat Allah ya. Nah, berarti bersungguh-sungguh di dalam berbakti kepada Allah, menegakkan kebenaran kan gitu ya, menolak kemaksiatan. Nah, jadi jihadnya diarahkan ke sana, memperjuangkan yang hak ya. Jadi senantiasa berdiri di depan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran itu. Kemudian memang betul ya. Jadi sesuatu itu jangan dilihat hanya dohirnya saja, ya kan? Nah, dohirnya. Tadi tuh contohnya ada orang yang keburu-buru, ya, sholat, kemudian selesai langsung pulang. Makanya tidak boleh suudzon, ya kan? Nah, harus husnudzon. Ternyata, ya, sahabat dulu juga begitu. Ada orang bahkan ada yang nggak datang sholat jamaah, ya kan? Nah, itu kan bertanya-tanya kenapa? Setelah ya diselidiki ternyata memang bajunya gantian sama istrinya. Pada waktu dipakai istrinya dia nggak iso nang masjid kan gitu. Ya, begitu pula ya, ada yang ternyata ada utur-utur lain, sehingga intinya adalah kita itu tidak boleh secara zahir langsung kita cap gitu ya. Maka harus cek and recheck, harus adanya apa itu klarifikasi, harus adanya langsung ya, langsung dilihat ke faktanya, tidak boleh asal ya justifikasi gitu, langsung kita cap. Nah, orang yang nggak pernah ke masjid pun juga kita harus tidak boleh langsung kita cap ya. Bisa jadi memang masjidnya bukan masjid sini, ya kan? Nah, dia saking sibuknya ya berbisnis dan memang di luar rumah kerjanya, ya kan? Bukan di rumah. Maka jangan disamakan dengan yang ada di rumah, ya kan gitu. Yang berada di rumah.
Yang sudah santai, apalagi yang sudah paripurna, sudah pensiun, ini berbeda lagi. Dia bisa jadi 5 kali sehari bisa ya. Tapi orang yang masih aktif, orang yang memang kerjanya kerja lapangan nih Pak ya, nah ya bisa jadi nggak pernah ketemu di masjid ini kan gitu. Tapi bisa di masjid kantornya ya, ya di masjid sebelah kantornya ya, di lapangan, di kota lain yang didatanginya. Nah ini harus selalu, di mana saja kita berada, cari tempat masjid yang terdekat gitu. Walaupun di kantor waktunya sholat, sebisanya untuk sholat, untuk ke masjid ya. Alhamdulillah kalau kantornya ada masjid selalu, sehingga walaupun kita nggak pernah ketemu, ternyata beliau itu loh ahli masjid ya kan gitu ya, ahli masjid. Karena memang ya di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan sab'atun ya yudhilluhumullahu fi dhillihi ya yauma la dhilla illa dhilluh, ya kan. Besok ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu ma'alakun bil masajid. Orang yang hatinya itu tertambat kepada masjid, wis pengen masjid. Nah, di mana saja yang dicari Mas, nah itu memang mendapatkan ini kabar gembira. Nah, makanya kita ini orang muslim itu tidak boleh ya jauh-jauh dari masjid. Boleh rumahnya jauh dari masjid boleh, tapi dirinya nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Paranono ya, walaupun berkendaraan. Dipastikan ya. Kadang orang dekat masjid belum tentu loh Pak ya, enteng ke masjid belum tentu ya, kadang berat gitu ya. Padahal kalau dia pergi ke mall enteng ya, pergi ke Malang ya, Tretes enteng ya, ringan ya. Begitu ngomong Mi ya liburan ya, ke anu ya Malang, ke Pujon, ke mana Selekta, ayo siap enteng. Begitu ke masjid berat ya. Buat ada yang begitu. Nah, kita balik. Nah, naik ke masjid siap. Nah, keluar rumah abot. Buat, ya. Atau paling tidak pokoknya ketika kita pergi itu sudah mikir ya. Begitu di rumah mau pergi kemana mikir sudah, nanti sholatnya di mana, kita jamak apa enggak ya, jamak qasar apa enggak, di mana, wis mikir itu. Insya Allah walaupun ya enggak nyampe ke situ sudah panggil Gusti Allah wis masuk kategori insya Allah husnul khotimah. Jangan sampai pergi enggak mikir belas ya. Nah, enggak mikir belas, enggak mikir sholatnya nanti di mana, di jamak apa tidak, jamak qasar apa tidak. Loh, pikir. Bahkan ketika kita sholat jamak takhir itu niatnya harus di awal Pak, ya kan? Nah, berarti pada waktu Allahu Akbar kita sudah harus niat itu ya, nanti jamak takhir walaupun ya saat itu adzan zuhur misalnya, nah, kita akan jamak dengan asar, maka kita sudah berniat ya Allah ya bismillah nanti saya akan jamak takhir, dalam hatinya begitu ya. Nah, ngaten Pak ya. Jadi intinya seperti itu, bahwa tetap ya kita berjuang itu sesuai dengan apa yang kita alami ya. Sekarang kita yang kita alami seperti ini, maka ya kita berjuangnya sesuai dengan apa yang ada di depan kita ya. Termasuk sekarang misalnya sudah ada musim ternyata banyak pihak yang pengen agama itu dijadikan sama. Nah ini kita berjuang ini. Apa maksudnya sama itu? Ya, yes, pokoknya ada pendapat bahwa Tuhan itu satu sama, cuma namanya beda-beda. Nah itu ya, ada yang sudah begitu. Namanya beda-beda. Ada yang nyebut ini, ada yang nyebut ini. Hakikatnya sama. Nah, ada yang begitu. Nah, hati-hati, tidak boleh ya. Sehingga kemudian ya, mulailah tercipta perpaduan ibadah ya, perpaduan ibadah. Bisa di tempat lain diadakan sholawatan ya, tempat ibadah orang lain ya, sholawatan berjanji tibaan ya. Nah, bisa juga sebaliknya. Nah, dulu sudah terjadi itu ya, makanya turun
qul ya ayyuhal kafirun. Itu sajane wis terjadi, bukan sekarang saja ya. Adanya keinginan untuk menyatukan itu. Tapi jawaban Gusti Allah tegas, Nabi akhirnya melaksanakan itu. Dulu waktu ditawari juga Rasul sempat mikir itu, apa jawabannya itu. Ya, Rasul nunggu wahyu dhisik ya. Ditawari jelas tawarannya seakan-akan kan masuk ya logikanya ya Pak ya. Wis gak usah kita itu gontok-gontokan, Jawanya begitu ya. Udah kita itu persatuan saja. Ya, jadi kau dan sahabat-sahabatmu, aku sama seluruh teman-temanku kerjasama dalam ibadah gitu ya. Kalau hari Jumat kita kerahkan ya untuk ibadah bersamamu. Nah, tapi nanti ya, kalau hari pas kita ibadah ya sebaliknya kalian juga harus bersama kami. Itu masuk itu Pak, logika Pak ya. Nah, maka Rasul belum menjawab, nunggu wahyu turun. Turunnya langsung, qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Jelas dalam masalah agama ndak bisa kerjasama itu ya. Nah, ndak bisa doa bersama juga enggak bisa, salam bersama juga enggak bisa. Hati-hati ini. Tokoh-tokoh kadang doa bersama ya. Ini tokoh ini doa bersama gantian ya kan. Nah, tidak boleh kita Pak. Itu sudah syirik Pak ya. Nah, hati-hati itu. Koyok remeh tapi sih. Kenapa itu? Kita kan berarti menyandingkan, menyamakan ya, mensejajarkan dengan Tuhan yang lain itu ya. Ini contoh. Itu kita berjuang di situ. Perjuangan kita sekarang saat seperti ini, umat mulai terkelabui pihak-pihak tertentu tentunya ya. Nah, yang punya ya jadi pemahaman yang masih menyimpang ya. Nah, baik, saya kira ya itu yang bisa kita bahas. Ada yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri? Berarti kita sampai ke hadis ya yang ke-7 tadi ya. Cukup dulu ya. Baik, pertemuan malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah masih satu kali pertemuan lagi untuk menuntaskan bab pertama ini. Ya. Setelah itu baru masuk bab taubah, bab tentang taubat. Nah, jadi kita masih insya Allah satu kali pertemuan insya Allah untuk menyelesaikan bab tentang ya, ikhlas dan ya, hadirnya niat. Baik Bapak Ibu, ya mudah-mudahan pertemuan kita membawa ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita, dari kajian kita ini. Ya, jadi wabil khusus di dalam menata hati kita, menata keikhlasan kita, seluruh amal-amal ini harus ya dilakukan secara ikhlas. Ya, sudah benar datang ke masjid, sudah benar, tinggal ikhlasnya gitu. Jadi benar dan ikhlas itu yang akan diterima Gusti Allah. Benar nggak ikhlas juga nggak diterima. Ikhlas nggak benar ya nggak diterima ya. Sama-sama. Jadi sudah benar tinggal ikhlasnya. Ya, kadang-kadang orang benar tapi tidak ikhlas, ya kan? Nah, itu yang sering ya. Benar tapi tidak ikhlas. Contohnya nyumbang kerudung, ya kan? Nah, pada waktu mau pemilu ya kan, anak sumbangan kerudung, ya benar tak itu? Benar itu. Ya, nyumbang kerudung, bapak-bapak juga dapat ya kan, kadang nyumbang kaos, itu kan bener Pak, ngasih itu kan bener tuh. Nah, tapi ya cobaan yang berat adalah keikhlasannya ya, itu yang nggak dapat ya, dalam kajian ini nggak dapat, makanya penting itu. Oke. Lebih bagus mana, bukan bagus mana, ikhlasnya. Ikhlasnya saja atau ikhlas yang dilandasi oleh niat. Karena mungkin pernah di satu kitab Hidayah ya. Jadi itu kan sesungguhnya segala sesuatu itu tanpa didasari dari niat sebelumnya dari awal, yang baik karena Allah Ta'ala, sesungguhnya itu yang tersesat.
Jadi dari mana konsep ikhlas dan benar itu bermula dari surah Al-Mulk ayat 2 ya. Jadi ketika ya dibacakan ya oleh Ibnu Iyad ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan mati hidup kepada hambanya untuk apa? Menyeleksi siapa-siapa dari hambanya yang ahsanu amala, yang amalnya terbaik. Baru Imam Ibnu Iyad mengatakan yang dimaksud ahsanu amala adalah aswabahu wa akhlasohu, yang benar dan yang ikhlas. Ditanya lagi apa maksudnya benar itu, ditanya. Dan apa maksud ikhlas itu? Benar adalah sesuai tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Berarti sesuai dengan syariat. Ya, apa yang maksud ikhlas? Ikhlas qasdul lillah. Amal itu semata-mata karena Gusti Allah. Itu ikhlas itu berarti sudah niat, nggih. Nah, niat dengan ikhlas otomatis itu. Ya. Bedanya Pak, niat itu bedanya kalau di dalam ibadah mahdoh memang harus betul-betul diniatkan. Dalam ibadah amah ikhlas itu yang diutamakan. Kenapa? Enggak usah nawa itu gitu. Nah, misalnya mau ngasih sodako, enggak usah nawa itu sodako, enggak usah. Ya. Nah, pokoknya sudah diberikan ya, ikhlas sudah diterima, enggak usah pakai niat. Maksudnya berarti niatnya ikhlas itu. Beda dengan ketika kita sholat, ketika kita puasa Ramadan, betul-betul harus niat karena termasuk syarat dan rukun. Tapi kalau ibadah ammah itu ikhlasnya itu yang diutamakan ya, tidak perlu aku durung niat, enggak usah ya. Kalau ibadah ammah ya, kenapa ikhlasnya itu? Tapi ibadah mahdoh memang harus niat ya. Ini qasdul niat. Ngaten Pak nggih? Baik, monggo diakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.